lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Rekan-rekan, barusan saya didampingi penasihat hukum saya, Mas Prima Ramadhani, sarjana hukum, magister hukum, telah menyelesaikan tindak lanjut dari apa yang kami laporkan di SPKT beberapa hari lalu, yaitu tentang laporan pencemaran nama baik, pemutarbalikan fakta, dan juga fitnah yang dilakukan oleh saudara LA, ya, yang saat ini statusnya sudah naik selaku terlapor dalam postingan dia di Instastory dia, yang mana postingan itu sama sekali tidak berdasarkan fakta, tidak berdasarkan kenyataan sebenarnya, dan bahkan diputar balikkan akibat adanya sebuah peristiwa yang memang terjadi sebelumnya pada tanggal 22 Mei dalam perjalanan saya menuju salah satu TV swasta. Nah, apa yang terjadi itu adalah sama sekali ditukar, ya, kalau seperti di sinetron. Jadi harusnya saya menjadi korban penyerempetan, tapi disebut mantan Menteri RS melakukan tabrak lari. Apa yang dia muat dalam Instastory dia itu sudah merupakan tindakan yang benar-benar melanggar Undang-Undang ITE, ya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya di pasal 27, junto pasal 45, dan juga di KUHP di pasal 310, 311. Jadi saya mengaturkan terima kasih kepada Polda Metro Jaya, khususnya Ditreskrimsus, yang sudah dengan cepat sigap tanggap, sudah memproses, dan hari ini sudah ada pemeriksaan terhadap saya dan sekaligus 3 saksi. Ya, hari ini ada 3 saksi, masing-masing ada Pak Heru Nugroho, kemudian ada Bu Teresia, dan juga ada tentu saja saksi yang penting, yaitu Pak Fitra Ramadhani. Yang perlu saya garis bawahi di sini, bahwasanya omongan yang disampaikan oleh LA tersebut adalah tidak benar adanya. Maka perlu kita klarifikasi dan kita luruskan. Kenapa kita melaporkan? Karena kita sangat dirugikan sekali dengan tindakan saudara LA tadi. Justru karena kita merasa rugi, kita melaporkan seperti itu. Sepertinya orang yang tidak merasa rugi kan tidak melaporkan. Justru karena kita rugi, kita di sini melaporkan dengan pasal 27 ayat 3 untuk pasal 45 Undang-Undang ITE, dan fitnahnya diatur dalam vidumnya juga pasal 310 dan 311 KUHP gitu. Jadi terhadap hal tersebut, hari ini kami mengucapkan ribuan terima kasih dan rasa hormat kami ucapkan kepada rekan-rekan penyidik yang telah sigap dalam memeriksa perkara ini sehingga menaikkan status LA ini sebagai terselidik gitu atau terlapor, dan saat ini statusnya dalam proses penyelidikan, dan kita berharap dan optimis dalam waktu dekat ini kami berharap juga pihak kepolisian akan menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Itu yang kami harapkan dalam proses penuntasan masalah ini. Karena apa? Karena ini sangat merugikan baik secara material maupun imaterial. Kerugian material dan imaterialnya ini mungkin lebih spesifik jatuhnya kepada perdata. Akan tetapi di sini kita buktikan penghinaannya terlebih dahulu gitu. Karena dengan kata-kata dia itu, dia telah memberikan petunjuk. Ada 3 petunjuk yang saya ambil di dalam kasus ini. Yang pertama dengan sebutan RS, ya, sebutan RS dengan mengatakan mantan menteri. Nah, itu telah memberikan petunjuk bahwasanya tujuan itu ke Mas Roy Suryo. Yang kedua, dia telah menyebutkan mantan petinggi partai. Kita ketahui bahwasanya Pak Roy Suryo adalah seorang mantan petinggi partai gitu. Terus yang ketiga, yang lebih akurat lagi pembuktiannya itu adalah peristiwanya itu. Dia menceritakan di situ gitu dengan memposting mobilnya Pak Roy Suryo. Itu menandakan apa? Bahwasanya tujuan yang dilakukan oleh terlapor ini memang ditujukan kepada Pak Roy Suryo gitu. Yang dibuktikan dengan aksi insiden yang terjadi pada tanggal 22 tadi gitu. Yang kebenarannya juga malah dipertanyakan. Justru yang menjadi korban di sini adalah Pak Roy Suryo. Sampai sekarang juga kan pihak Polda Metro Jaya telah berstatement bahwasanya yang bersangkutan susah dihubungi dan tidak ada melapor kalaupun ada peristiwa dia sebagai korban gitu. Justru yang menjadi korban adalah kita di sini gitu. Upaya mediasinya sendiri kan kemarin ada cara-cara untuk beberapa. Ya, upaya mediasi telah kita sampaikan melalui media massa kepada yang bersangkutan agar bersangkutan dengan penuh itikat baik, ya, menyelesaikan permasalahan ini. Tapi justru kami melihat yang
bersangkutan tidak mempunyai itikat baik dalam menyelesaikan masalah ini, maka dari itu proses hukum ini tetap dilanjutkan seperti itu. Nah, kita sangat menghormati aturan dari Kapolri, kita menghormati tentang aturan mediasi dalam undang-undang ITE ataupun penghinaan dalam pencemaran nama baik dengan dihadirkan para pihak ya. Tapi akan tetapi sampai sekarang jangankan kita, media massa saja menghubungi beliau sangat susah sekali. Nah, untuk itu kita akan lihat nanti dan saat ini sedang kita kaji gugatan perdata terhadap yang bersangkutan ya, gugatan perdata yang telah kita siapkan dan saat ini sedang dikaji, di mana gugatan kita itu lebih spesifik di dalam pasal 1372 KUH Perdata yang mengatur tentang penghinaan. Nah, di dalam KUH Perdata telah mengatur tentang ganti kerugian penghinaan. Kerugian itu bisa dilihat dari secara material maupun imaterial. Apalagi beliau adalah seorang tokoh publik, ya, seorang mantan petinggi partai dan seorang mantan menteri. Jadi hakim akan menilai letak penghinaan itu berdasarkan kedudukan, pangkat dan jabatan seseorang tersebut gitu. Nah, untuk itu ini akan kita lihat nanti setelah yang bersangkutan dipanggil, dimintai keterangan untuk diklarifikasi dalam undangan klarifikasi, akan kita lihat nanti apakah yang bersangkutan masih menyangkal atau tidak mau minta maaf, dan tentunya akan kita pertimbangkan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian tadi gitu. Tapi kita masih berikan kesempatan nih kepada yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah ini dengan ikhtikat baik. Tambahan dari Mas. Ya, jadi salah satu postingan dia sudah menghapus salah satu postingan dia yang ini sudah dihapus. Ya, yang lain masih. Jadi ada 6 frame tadinya dalam postingan instastory-nya, yang 5 masih ada, yang ini sudah dihapus. Jadi yang itu menandakan bahwa dia mungkin ada kekhawatiran terhadap postingan dia. Tapi justru di postingan dia yang hari Minggu sore, dia justru akan menyangkal. Dia bilang tidak nyebut nama, hanya nyebut inisial, dan sok melakukan playing victim, ya, bilang kalau saya habis beribadah, aktor yang mencari nafkah untuk ibu yang sudah sepuh dan lain sebagainya. Biar itu semua nanti akan ditangani oleh Polda Metro Jaya. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih sebesarnya untuk masyarakat, untuk media, dan terutama juga untuk Polda Metro Jaya yang sudah memproses ini. Dan yang penting juga mediasi tadi itu adalah kalau dia meminta maaf, dia justru yang paling penting dia minta maaf untuk seluruh rakyat Indonesia akan hanya cerita sinetron dia. Hanya cerita sinetron dia yang dia posting dengan tidak benar. Ya, saya kira itu tambahan dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada tenggat waktunya sendiri nggak? Kami menunggu dari Polda Metro Jaya. Ya, jadi saya tidak menentukan sendiri. Ya, kita percayakan pada Polda Metro Jaya. Kalau nanti Polda mengundang dia untuk melakukan klarifikasi dan ternyata ada tidak datang atau kemungkinan mundur, ya dari situlah nanti kita nilai. Ya, itu ranah dari kepolisian. Dari Polda Metro Jaya. Ya, saya kira itu teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Oh ya, satu lagi ya. Memang dari awal yang menyopir mobil memang bukan saya. Jadi driver. Jadi makanya dia seolah-olah menarik-narik saya, mantan menteri, dan kemudian dia menuduh, bahkan terkesan karena ada beberapa pemberitaan yang menulis mantan menteri RS tabrak lari. Itu kan kesannya adalah ada seseorang yang lewat kemudian ditabrak oleh saya dan kemudian dia posting. Padahal itu tidak sama sekali. Ya, saya penumpang, makanya pada saat di studio TV yang bersangkutan, saya tinggalkan dia ketika dia marah-marah. Ya, karena apa? Karena memang saya tidak terlibat langsung. Tapi ternyata setelah saya turun, saya pikir ada petugas polisi yang menangani, dia sudah kabur. Ya, dan marah-marah kepada semua satpam. Sekali lagi itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Terus terang saya lupa berapa yang ada. Ya, 20, dia 23, saya sekitar itu juga. Ya, tapi lebih kepada detail postingannya, dan ditanyakan juga apakah saya mengakses sendiri atau saya hanya di posting. Sekali lagi teman-teman, Polda Metro Jaya itu sangat hati-hati. Tidak sembarangan sekarang alat bukti itu bisa diterima. Ya, jadi kalau ada capture semacam ini, capture itu tidak hanya dilihat capture-nya, tapi dilihat URL-nya, resource locator-nya, ya itu benar apa enggak, ya, dan apakah ada yang diubah pada kata-katanya, ya semua detail, ya bahkan dicek juga siapa yang mengcapture, alat untuk mengcapture-nya apa, detail banget, handphonenya apa, emailnya berapa, jadi semua itu nanti akan bisa digunakan untuk alat bukti pada saat penyidikan ini. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Jangan lupa
lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.